Sobat viewers, apa kabar nih? Kabar baik dong pastinya. Nah, mau tau nggak sekarang mau materinya tentang apa? Langsung aja ya kita mulai. Guys, kita mulai dari sekarang. Nah, pembahasannya itu mengenai analisis yuridis terhadap pelanggaran alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial dalam perspektif penataan ruang di Jakarta. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja membahas dari latar belakang terlebih dahulu. Ruang terbuka hijau merupakan elemen penting dalam penataan ruang perkotaan yang berfungsi menjadi keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan manfaat sosial dan estetika secara hukum. Keberadaan RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menetapkan proporsi minimal 30% dari luas wilayah kota. Namun, di Jakarta pemenuhan ketentuan ini masih jauh dari standar, dengan luas RTH yang belum mencapai 110%. Nah, rendahnya ketersediaan RTH disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, terutama untuk kepentingan komersial. Akibat pertumbuhan penduduk dan tuntutan ekonomi, hal ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, seperti meningkatnya risiko banjir dan pencemaran udara serta berkurangnya ruang publik. Permasalahan ini juga berkaitan dengan aspek yuridis teman-teman, seperti lemahnya pengawasan, inkonsistensi kebijakan, dan konflik antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta global. Keberadaan ruang hijau juga diakui penting untuk keberlanjutan kota dan mitigasi perubahan iklim, sehingga pengurangan RTH akibat urbanisasi dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat perkotaan. Nah, sekarang kita lanjut ke landasan teori ya. Nah, teori pertama yaitu teori pengendalian pemanfaatan ruang, yang mengendalikan pemanfaatan ruang bertujuan memastikan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, merupakan bagian penting dalam sistem penataan ruang instrumen pengendalian. Nah, kalian bisa baca sendiri nih kerutannya bagaimana. Teori yang kedua yaitu teori pembangunan berkelanjutan, yaitu menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, terus menjadi prinsip dasar dalam penataan ruang berorientasi jangka panjang. Peran RTH dalam pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga daya dukung lingkungan, mengurangi dampak urbanisasi dan perubahan iklim. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu teori penataan ruang. Penataan ruang merupakan landasan konseptual dalam mengatur, merencanakan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Penataan ruang mencakup 3 proses. Yang pertama yaitu perencanaan tata ruang, yang kedua pemanfaatan ruang, dan ketiga pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, teori selanjutnya yaitu ada teori penegakan hukum. Ini yang paling penting teman-teman. Karena apa? Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar berlaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya penerapan aturan atau aparat yang dilakukan oleh aparat, tetapi juga seluruh upaya untuk memastikan hukum ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam penataan ruang, penegakan hukum berfungsi menjaga keteraturan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, termasuk mencegah pelanggaran seperti alih fungsi ruang terbuka hijau. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat di sini ada 2 rumusan dasar. Yang pertama, yang seperti kalian lihat, yaitu peraturan hukum dan implementasi RTH dalam RTRW Jakarta, yaitu pengaturan daerah mengenai daerah Perda DKI Jakarta nomor 7 tahun 2024. Bisa kalian lihat sendiri detailnya. Yang ada yang pertama ini kendala utama yaitu alih fungsi lahan, urbanisasi, dan tekanan ekonomi. Yang ketiga keterbatasan lahan dan harga tanah tinggi. Nah, solusi yang mereka berikan yaitu adalah penguatan penegakan hukum, percepatan penyediaan lahan, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Kalau yang ini rumusan masalah kedua teman-teman, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial. Apa itu? Nah, yang pertama, penegakan hukum tata ruang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang
Yang kedua, alih fungsi RTH. Kawasan komersial terjadi secara sistematik, sering melalui izin yang tidak selaras dengan zonasi. Ketiga, ketersediaan RTH, yaitu di daerah endemik Jakarta di bawah 30%. Indikasi kegagalannya yaitu pengendalian hukum. Perspektif teoritisnya bisa kalian baca sendiri nih. Nah, problem utamanya yaitu sanksi administratif, perdata, pidana tidak efektif dan tidak konsisten. Terus penegakan hukum terkooptasi kepentingan ekonomi yaitu nilai lahan tinggi. Terus partisipasi publik rendah yang menyebabkan kontrol sosial lemah. Ada lagi pendekatan pidana marginal, teman-teman. Nah, dampak yang ditimbulkan yaitu penurunan kualitas lingkungan, terus berkurangnya daya dukung ekologis kota dan meningkatnya kerentanan bencana. Ada lagi pelanggaran hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintahan. Nah, ini masalahnya ini teman-teman. Hukum kehilangan daya imperatif, jadi menjadi lemah, tidak konsisten dan mudah dinegosiasikan. Kedua, ada penegakan hukum subordinatif terhadap kepentingan ekonomi dan politik. Ada lagi terjadi kegagalan struktural, teman-teman, yaitu regulasi, kelembagaan dan pengawasannya tidak efektif. Solusi yang diberikan yaitu penguatan penegakan hukum, terus reformasi sistem perizinan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Yang keempat, optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, integrasi kebijakan tata ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai paham belum mengenai alih fungsi lahan? Sekarang sampailah kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengaturan ruang terbuka hijau di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan RRW yang menetapkan target minimal 30% dari luas wilayah kota. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan RTH di Jakarta masih belum optimal karena capaian yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Lalu, adanya rendahnya ketersediaan RTH dipengaruhi oleh tingginya tekanan urbanisasi, kebutuhan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kondisi ini mendorong terjadinya alih fungsi RTH menjadi kawasan komersial yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan inkonsistensi kebijakan turut memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi RTH masih belum efektif, baik dari aspek administratif, perdata maupun pidana. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam proses perizinan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, transparansi perizinan, koordinasi antar instansi, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan. Pembahasan kita udah sampai di sini saja, teman-teman. Kalau kalian mau lanjut, bisa langsung komen aja ya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys. See you next time.